Itu bukannya Yuta. Iya, itu kakak Yuta. Ya ampun, kenapa dia sama segerombolan zombie? Gawat Mio kelihatannya. Kalian harus ikuti aku. Aku akan mencari Mio, Lolol dan Lilil. Aku akan balas mereka. Mereka yang membuat aku menjadi zombie. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Mio, aduh kita harus cepat. Tapi Mio, kenapa kamu tinggalkan si Yuta? Soalnya dia sudah menjadi zombie. Tapi bagaimanapun dia itu kakakmu Mio, tidak seharusnya kita tinggalkan. Di sana ada bapak polisi. Jadi biarkan saja bapak polisi yang mengurusi kakak Yuta. Lagian di sana banyak zombie. Tapi Mio, aku akan bilang sama kakak Sakura. Mudah-mudahan kakak Sakura tidak akan marah padaku. Kakak, gawat. Kakak Yuta pergi ke kota terlarang. Kenapa kalian pergi ke sana, Mio? Masalahnya dia sudah menjadi zombie. Apa? Yuta sudah menjadi zombie? Pak Takagi, sekarang kita harus bagaimana? Kita harus cepat dan kita harus beritahukan kepada warga kalau zombie sudah terlepas dari kota terlarang. Tapi bagaimana dengan anak laki-laki itu? Iya, dia sudah digigit sama zombie. Oh iya, kita harus cari. Di mana kira-kira? Mio, aduh Mio, tolong Mio, badanku panas. Ini dia anak laki-laki yang sudah terkena gigitan zombie. Jadi kita harus apakan anak ini? Aduh, bapak polisi, tolong selamatkan aku. Aku sangat kesakitan. Sebaiknya kita bawa saja dia pergi rumah sakit. Lalu bagaimana dengan adik perempuannya? Kelihatannya adik perempuannya sudah pergi meninggalkan dia. Kasihan. Ayo kita bawa saja si anak laki-laki ini ke rumah sakit. Tapi ketua, dia akan berubah jadi zombie. Sebelum dia berubah menjadi zombie, seharusnya kita selamatkan. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Aduh, bapak polisi, di mana si Mio, adikku? Itu aku tidak tahu. Tugasku hanya menyelamatkanmu. Adikmu kelihatannya sudah pergi kabur dengan kedua temannya. Apa? Mio sudah pergi? Iya. Aduh, Pak Dokter, tolongin. Ini ada bocil tergigit zombie. Apa? Ya ampun, kenapa wajahnya sampai jadi begitu? Kelihatannya dia akan berubah sebentar lagi. Oh, baiklah. Bawakan saja ke ruang operasi. Kamu bertahan. Kamu jangan berubah menjadi zombie. Suster, bawa saja ke ruangan sebelah. Ya ampun, kenapa rumah sakit ini terus mengoper-ngoper kita? Ini dia. Kamu harus istirahat dulu di sini. Tapi Pak Polisi, kamu harus tenang. Aku akan memberitahu dengan keluargamu. Kamu tunggu di sini ya. Iya, beritahu kepada kakakku. Rumahmu di mana? Rumahku di Jalan Sakura nomor 7. Tunggu di sini. Ayo, kita beritahu. Kita harus kasih tahu kakaknya dan juga adik perempuannya Jalan Sakura nomor 7. Ayo cepatan. Tapi kalau dia berubah jadi zombie bagaimana? Tentu saja semua dokter di sini akan kena gigit. Itu belum berubah. Mudah-mudahan dokter akan memberikan dia cairan untuk menunda dia berubah menjadi zombie. Ayo kita beritahu. Sakit, perutku sakit. Apa yang kupegang ini? Aduh, lagi-lagi sakitnya kumat. Dokter, tolongin. Aduh, Mio. Kemana sih Mio? Dia mengajakku pergi ke kota terlarang. Setelah itu dia meninggalkanku. Aduh, sakit. Sakitnya kumat lagi. Dokter, tolongin. Aku kesakitan. Aduh, sakitnya. Ya ampun, anak ini. Dokter, tunggu. Jangan menggigitku. Aku sudah jadi zombie. Dokter. Aku sudah gigit dokter dan juga susternya. Pasti susternya sebentar lagi akan menjadi zombie. Aku akan balas kepada Mio. Siapa itu Mio? Mio itu adalah adikku. Lolol dan Lilil adalah temanku. Mereka mengajakku pergi kota terlarang. Dan sekarang aku sudah digigit sama zombie. Tapi sebelumnya aku akan panggil pasukan zombie yang ada di kota terlarang.
Iya, benar. Panggil semua zombie. 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 Kemari zombie, kemari. Bos memanggil kita. Bos memanggil kita. Ayo kita pergi. Kita sudah punya pemimpin baru. Ayo. Aku harus panggil semua zombie di kota terlarang. Karena dengan begitu aku baru bisa mencari Mio. Zombie, zombie. Di mana dia, ketua? Lihat, zombie kemari. Bos, kami akan selalu setia kepadamu. Akhirnya zombie dari kota terlarang sudah kukumpulkan. Ayo dengarkan perintahku. Kita harus cari si Mio. Tapi di mana dia? Jalan Sakura nomor 7. Itu adalah rumahku. Mio, kamu kenapa baru cerita sekarang? Soalnya kami baru pulang dari kota terlarang. Lalu di mana si Yuta? Tidak tahu. Kami melepaskannya di dekat jalan. Mungkin polisi kan? Polisi membantu kakak Yuta. Tidak tahu. Kami sudah pulang ke rumah. Kalau begitu bagaimana kakak? Gawat. Permisi. Itu bukannya suara polisi. Ya ampun. Permisi. Aku ingin menyampaikan. Bapak polisi kenapa? Anak laki-laki yang bernama Yuta sudah aku bawa ke rumah sakit. Soalnya seluruh badannya menjadi warna merah. Tapi kakak Yuta belum menjadi zombie kan? Kalau itu aku tidak tahu. Kakak, sekarang kita harus bagaimana? Mungkin Yuta sebentar lagi sudah akan membaik. Kalau begitu baguslah. Aku akan pergi rumah sakit. Aku akan pergi lihat kakak Yuta. Tapi Mio, aku tidak yakin. Setauku setiap orang yang sudah digigit zombie pasti akan berubah menjadi zombie. Benar Mio, mana mungkin dia bisa kembali menjadi manusia. Tapi kan sudah dibawa ke rumah sakit. Ayo cepat, untuk bapak polisi itu membawa kakak Yuta pergi rumah sakit. Kenapa rumah sakit ini sepi sekali? Kakak Yuta di mana? Aku akan coba tanya dengan dokter. Itu... Ayo, cepat kita cari si Mio. Itu bukannya Yuta. Iya, itu kakak Yuta. Ya ampun, kenapa dia sama segerombolan zombie? Gawat Mio kelihatannya. Kalian harus ikuti aku. Aku akan mencari Mio, Lolol dan Lilil. Aku akan balas mereka. Mereka yang membuat aku menjadi zombie. Benar ketua, kita gigit Mio, lalu kita kasih dia virus zombie. Gawat, Lolo Lilil cepat. Mio, kita harus kemana? Kita harus bagaimana? Kita harus sembunyi di mana? Gawat, kakak Yuta kelihatannya sudah menjadi zombie. Sekarang dia akan mencari kita. Dia pasti ingat jalan di rumah kita. Semuanya pergi menjauh dari jalan ini. Sembunyi. Kalian tidak boleh ada di sini. Zombie sebentar lagi akan datang. Kita harus cepat pindah. Tidak boleh tinggal di rumah lagi. Aku harus cepat pulang beritahu kakak Sakura. Kami harus pindah dari jalan Sakura nomor 7 ini. Kakak, gawat. Aku sudah ke rumah sakit. Ternyata ada yang berbeda. Apanya? Apakah si Yuta tertolong? Tidak, dia bersama dengan zombie di kota terlarang. Mereka mau menuju kemari. Dia mencariku, katanya Sakura nomor 7. Habislah kalau begini. Di mana mereka? Mereka menuju kemari. Tidak punya waktu. Ayo, semua ikut denganku. Kita harus pindah dari sini. Tapi ini rumah kami. Walaupun ini rumah kalian, tapi kalau sudah didatangi zombie, apakah bisa ditinggali? Kelihatannya tidak bisa. Polisi, tolong bantuin kami. Ayo, ikut denganku. Sebaiknya kalian tinggal saja di kos-kosanku. Kos-kosan di mana? Aku punya kos-kosan. Aku bangun ada 3 kos-kosan di dekat sekolah. Mungkin kita akan selamat di sana. Cepat sebelum si zombie datang. Sudah mau sampai. Ini dia. Buruan. Kenapa lama sekali mereka? Sebaiknya aku buka dulu pintunya. Cepat. Nanti keburu datang. Di mana adik perempuanmu? Dia masih di ujung.
cepat masuk. Semua harus cepat masuk. Soalnya nanti kalau zombie masuk, gawat. Kita tidak tahu harus sembunyi di mana. Kemari, di sini. Oh iya, ternyata polisi-polisi itu lewat sini. Mio, kita apakah akan aman sembunyi di sini? Sebaiknya kita sembunyi di sini. Setidaknya lebih aman daripada rumah kita. Soalnya kakak Yuta sudah mencari kita bertiga. Aduh Mio, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang mau bilang pergi ke kota terlarang. Sudah terjadi. Sekarang tugas kita menyelamatkan diri. Kakak Sakura, apakah di sini aman? Kelihatannya di sini aman. Kita akan dilindungi oleh polisi. Lalu bagaimana ini? Sebaiknya kamu sembunyi Mio, karena Yuta mencarimu. Aku akan mencari Mio. Aku akan mengendus. Di sini ada bekas bau Mio. Cepat di sini. Para zombie ini payah. Mereka sangat lamban. Ini dia Jalan Sakura nomor 7. Mio, aku akan gigit kamu. Aneh, kenapa pintunya terbuka? Hanya ada satu kucing. Mio, kenapa baunya tiba-tiba hilang lalu pergi? Tidak ada di sini. Aduh, ternyata mereka sudah pergi. Bos, kalian semua lamban sekali. Bos, aku mencium bau Mio tidak ada di sini. Dan terlalu banyak manusia baunya. Ada di sekitar sini. Karena aku baru jadi zombie, aku tidak bisa mencium bau begitu banyak manusia. Terus kemana? Kesini bos, kesini. Ternyata ada di sini. Mio, tunggu saja. Aku akan balas kamu. Aku pasti bisa menemukanmu dan menggigitmu. Akan aku balas kamu, Mio. Di sini kos-kosannya ada 3. Jadi kalian bagi saja ya. Ayo polisi. Tapi aku takut. Kenapa? Anak laki-laki itu kelihatannya sudah berubah menjadi zombie. Tenang, selagi kita di rumah ini pasti kita aman. Jadi kita akan sembunyi saja di sini sambil memantau keadaan. Mio, sebaiknya kita masuk ke dalam rumah. Tapi kakak, kalau tidak nanti si zombie bisa mencium bau badan kita. Kakak akan sembunyi saja di rumah pertama ini. Ternyata rumah kos-kosan si polisi ini lumayan luas. Tapi bagaimana dengan si Yuta? Dia kasihan juga. Kenapa bisa menjadi zombie? Aku sudah melarang mereka pergi ke sana. Tapi kenapa mereka juga mau pergi ke kota terlarang ya? Mio, bagaimana Mio? Sebaiknya kita sembunyi. Kakak Sakura di rumah nomor 1. Lalu polisi di rumah nomor 3. Mio, sebaiknya kita masuk saja ke rumah nomor 2. Iya Mio, ayo cepat Mio. Soalnya Yuta lagi mengincar kita bertiga. Kita sudah di sini. Ayo kita ke lantai atas. Aku bisa memantau jalan dengan melihat di dekat jendela seperti kakak Sakura. Kakak Sakura ada di sebelah. Aku akan melihat apakah ada kakak Yuta yang datang kemari. Baunya dari sini. Ini dia. Aku mencium bau Mio. Mio pindah ke sini. Tapi tidak bisa masuk. Ternyata mereka curang. Mereka sudah pindah rumah tanpa mengajakku. Hei Mio, bukakan pintunya. Aku tahu kamu sembunyi di sana, Mio. Aku bisa melihat. Itu dia, Mio dan kakak Sakura. Bos, kenapa bos? Manusia-manusia itu sembunyi di dalam. Kalau begitu, kita harus mendobrak masuk, bos. Ini terkunci. Bagaimana cara masuknya, Mio? Wah, gawat. Zombinya sudah mulai masuk ke dalam. Mereka bisa memanjat pagar. Aduh, bagaimana ini? Tapi, dia bisa melihat kami. Gawat. Aku harus memberitahu bapak polisi. Zombinya masuk. Mereka berada di dekat sebelah rumah kami. Apakah aku harus sembunyi di sini atau keluar? Kalau keluar, sama saja. Pasti kami bakalan kena gigit. Aduh, Yuta pasti sebentar lagi sudah masuk. Bagaimana ini?
Bos, zombie. Gawat, zombie. Kenapa kalian malah keluar? Aku melihat si Yuta. Zombinya sudah pada masuk, Bapak Polisi. Kelihatannya rumah ini tidak aman. Kita harus bagaimana? Kita pergi saja, bos. Tinggalkan saja kos-kosan ini sebelum zombie malah masuk lewat pintu belakang sekolah. Ayo, kita sembunyi saja di gedung ini. Kelihatannya rumah ini juga tidak aman. Ayo, kita sembunyi saja di dalam toilet ini sebelum zombie itu menemukan kita. Aku tahu pintu masuknya lewat sini. Mio, aku tidak akan melepaskanmu. Baunya dari sini. Bos. Iya. Ternyata kemanapun kamu sembunyi, Mio, aku bisa menemukanmu. Mio, dia sembunyi di sana. Ada si Lilil. Mau pergi kemana kamu sembunyi, Mio? Yuta. Apa kabar, Lolol? Yuta, jangan menggigitku, Yuta. Oh tidak, aku tentu saja akan menggigitmu, Lolol. Tidak, Yuta, tidak. Akhirnya aku sudah menggigit Lolol. Mio. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Yuta. Aku minta maaf. Tapi bagaimanapun aku ini adikmu. Kamu tidak boleh menggigitku. Tapi kenapa kamu tinggalkan aku ketika aku digigit sama zombie? Itu karena kakak. Itu karena salah kamu sendiri. Mio. Dia kabur. Lolol. Maafkan aku. Lilil, kamu sudah kena gigit. Belum, Mio, belum. Cepat kita kabur. Tidak bisa, Mio. Zombie di mana-mana. Aduh, gawat. Bagaimana ini? Ayo, Mio, kita harus kemana? Ikuti aku, Lilil. Ikuti aku, cepat. Ya ampun, Lolol sudah kena gigit sama zombie. Kakak Sakura belum keluar. Tinggalkan dia dulu. Kita harus kabur dulu, Mio. Aduh, mudah-mudahan kakak Sakura bisa selamat. Mereka ada di sini. Gawat, semuanya penuh dengan zombie. Kakak Yuta pasti tidak akan melepaskan kita. Ayo kita kabur saja, Lilil. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Bagaimana kisah kelanjutannya? Ikuti part selanjutnya teman-teman. Ayo cepat. Berani sekali si Mio-nya kabur. Lagi-lagi dia kabur. Pintar sekali dia bersembunyi. Di mana pasukan zombiku? Kenapa mereka selalu saja lambat? Bleh. Mio, awas. Aku pasti akan menemukanmu.